Tidak. Hanya satu hal, saudara. Mengikut Kristus itu berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Saudara, kita akan siapkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 kita siapkan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Lukas pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Sudah siap Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan demikian, katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Next. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara, dari 3 ayat ini sebenarnya merupakan suatu rangkaian. Kenapa? Karena pemuritan sejati ini selalu melibatkan penyangkalan diri dan ketaatan kepada Kristus. Coba katakan menyangkal diri dan taat kepada Kristus. Lalu apa sih sebenarnya yang akan diajarkan melalui bagian ini, saudara? Yang pertama adalah menyangkal diri. Coba ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Orang itu paling enak, saudara, paling bahagia, paling senang. Ini kalau bisa mengikuti keinginannya sendiri. Syukur-syukur ini tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi. Benar tidak sih? Coba kalau setiap keinginan kita itu kelakon, itu bahagia sekali tidak sih? Iya tak sih? Namun saudara, menyangkal diri ini berarti sebuah sikap. Sikap bagaimana? Menolak menjadikan diri sendiri ini sebagai pusat kehidupan. Ini kalimat ini bisa ditangkap enggak, saudara? Menyangkal diri itu tidak akan menjadikan diri sendiri ini sebagai pusat dalam hidup. Tapi rata-rata, saudara, hal itu yang terjadi. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-20. Matius pasal 20 ayat 20. Kita lihat di sini, saudara. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya, kepada Yesus. Next. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, coba baca bareng-bareng, 2, 3. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak
di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Next. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Lalu Yesus tanya, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Saudara, dari peristiwa ini, saudara, ini sebenarnya saya ingin menyampaikan satu peristiwa yang terjadi dari ibu anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Siapa orang tua yang tidak menginginkan, punya mimpi, anak-anak ini akan mendapatkan tempat yang istimewa, mendapatkan tempat yang luar biasa, dan selalu dibawa dalam doa meminta kepada Yesus. Benar tidak, saudara? Selalu ingin. Biar anak-anakku ini menjadi orang yang mulia. Sampai dikatakan, coba ya kembali 21. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Coba kalau kita lihat dari peristiwa ini, saudara, kalau terjadi di masa sekarang, ini dilaksanakan dengan cara apa? Bisa ditangkap? Dengan cara apa? Berdoa, meminta ke Tuhan. Tuhan tolong, berkati, persiapkan masa depan anak-anakku, bla 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 bla. Benar gak, saudara? Siapa yang selalu mendoakan anak-anak? Iya kan? Mendoakan anak-anak. Tapi Yesus menjawab, dapatkah engkau meminum cawan yang harus kuminum? Seringkali jawabannya ini ringan. Ibu dari anak-anak Zebedeus itu menjawab, kami dapat. Apa sih cawan yang harus dilewati Yesus itu? Mati di kayu salib. Harus disalibkan. Makanya Yesus menasihati. Di dalam Lukas 9 itu, kalau kau mau mengikut aku, sangkal dirimu dan pikul salib. Artinya jangan kau menjadikan hidupmu sendiri menjadi pusat kehidupan. Artinya pengen aku semua keinginanku terlaksana. Tapi inilah kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tadi di pujian tadi dikatakan apa? Pujian yang pertama itu. Dengan apa akan kubalas itu apa, saudara? Dengan apa akan kubalas? Ini saudara, seringkali kita itu selalu ingin bahwa kesetiaan Tuhan itu mengalir. Tetapi ingat saudara, saya tuh sering bersyukur ya saudara. Seringkali saya tidak harus komit nanti siapkan pujian ini ya. Tapi tadi ada pujian yang disampaikan itu, kupikul, akan kupikul salibmu. Iya toh saudara. Ini seringkali
tanpa sadar dalam pujian ini. Sebenarnya kita itu sesungguhnya dibawa oleh Roh Kudus itu punya komitmen. Aku itu harus pikul salib. Tuhan, bukan kesenanganku, tapi biarlah aku itu menyenangkanmu. Supaya aku ini bisa membalas kasih setiamu. Tapi bagaimana kita menghadapi realita kehidupan? Orang takut, saudara. Ketinggalan zaman. Orang takut, saudara. Aku tidak puas. Orang takut. Aku tidak seimbang dengan dunia ini dan seterusnya. Tapi bukankah saudara-saudara ini sebenarnya sebab Tuhan itu panggil kita dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Nah saudara, murid Kristus itu dipanggil untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi. Memang pikul salib nggak enak. Saya pernah mendengar satu pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang mengupas tentang arti salib itu. Orang yang mikul salib itu siapa, saudara? Orang yang mau disalibkan. Ngeri tidak, saudara? Ngeri tidak, saudara? Ngeri. Makanya waktu itu sekali lagi saya sampaikan. Siapa yang menolong Yesus memikulkan salib? Yusuf Arimatea ya. Dia sampai bilang, ini aku membawakan salib Yesus, salibnya dia. Karena dia takut dinilai orang. Bahwa ini orang ini yang akan dihukum itu. Wah, ngeri dah. Bukankah seringkali dalam setiap kehidupan kita dalam mengikut Yesus ini, kita ini seringkali merasakan, aduh gimana ya, mengikut Yesus itu gak ringan, aku gak bisa bahagia, aku ini semua serba dibatasi dan sebagainya. Tapi ingat, penyangkalan diri ini merupakan keputusan yang harus dilakukan setiap hari. Katakan amin. Sampai kita ini mampu berkata tidak pada sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita kerjakan. Kehidupan yang berpusat pada Kristus ini akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat. Katakan amin. Nah saudara, kenapa seringkali terjadi dalam kehidupan kita, rohani kita ini seolah-olah stagnan. Pokoknya yang penting percaya Yesus. Nanti hasilnya ya pokoknya seperti itu. Tapi ketika kita itu betul-betul berupaya, seperti ini yang dilakukan oleh ibu dari anak-anak Zebedeus. Dia ini sungguh-sungguh memberanikan diri meminta kepada Yesus. Lalu saudara, yang kedua di sini memikul salib itu setiap hari. Katakan amin. Coba kembali dulu sebentar ke Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku,
Apa katanya? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini satu hal yang memberikan tekanan buat kita. Untuk apa? Kita melakukan apa yang tidak kita inginkan tetapi yang Tuhan inginkan. Kapan? Setiap hari. Ringan apa berat, saudara? Ringan apa berat, saudara? Ini seolah-olah kita ini hidup ini terus dibatasin. Apalagi kalau kita ingat, saudara, di dalam surat Roma itu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini semakin mengerucut lagi. Supaya kita ini hidup menurut apa yang Tuhan mau. Namun saudara, mengikut Kristus ini kadang membawa penolakan, kesulitan, atau harus melakukan pengorbanan tertentu. Semalam saudara, saya itu merenungkan tentang yang terjadi pada Abraham. Abraham itu saudara, untuk menjadi bapa dari orang yang beriman. Itu saudara, apa yang dilakukan saudara? Yang dinanti-nantikan. Sampai usia berapa? 100 tahun. Itu diminta ke Tuhan. Abraham, persembahkan anakmu. Ringan enggak, saudara? Ringan. Berat. Tapi dia kerjakan dengan taat. Rela. Ini sebuah pengorbanan yang tidak ringan yang harus dihadapi dia. Kapan Tuhan menginginkan kita sampai sebegitu rupa? Enggak pernah. Tapi kita harus ingat, Tuhan menginginkan dalam hidup saya dan saudara. Memang yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya itu mungkin penolakan, kesulitan, atau harus melakukan pengorbanan tertentu. Mungkin saudara hari-hari ini seringkali saya sering merasakan ya saudara. Ketika ada perubahan sikap dari banyak orang dan lain sebagainya. Ketika kita ini mau maju di dalam Tuhan. Kok aku malah tidak disenangin banyak orang ya. Tapi itulah bagian yang harus kita lewati. Tapi ingat, ketika kesungguhan hati, kerelaan hati kita itu benar-benar kita kerjakan. Saya yakin kok, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat kita. Amin. Namun saudara, yang perlu kita ingat di sini, karena bagian yang kedua ini adalah memikul salib setiap hari. Ini bukan berarti, enak seperti permintaan Ibu Yesus tadi. Pikirnya kan, wah Yesus itu murah hati, Yesus itu kuasa kok. Dia kuasa atas surga dan bumi. Maka dia dengan enteng saja minta. Tuhan,
Nanti kelak, ayo bawa anak-anak kami. Yang satu di sebelah kirimu, yang satu di sebelah kananmu. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tetapi kita harus tahu, penyertaannya dalam setiap perjalanan itu selalu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Makanya dalam pujian tadi, saya sangat diteguhkan ketika, Tuhan saya mau sampaikan ini. Kau ingin sampaikan ini itu Tuhan. Dalam pujian tadi dikatakan apa? Sering yang kuterima itu bukan yang baik-baik aja toh. Bukan yang baik saja yang kuterima. Tapi ketika kita hidup ini, pertama tadi kan menyangkal diri. Ya kan? Orang yang mau menyangkal diri berarti tidak akan pernah menempatkan pribadinya, hidup pribadinya, kehidupannya. Ini menjadi pusat. Tetapi yang menjadi pusat itu adalah Yesus. Apapun yang aku terima. Apapun yang harus aku lewati. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu menjadi yang terbaik buat kita. Coba kita senyum sedikit, saudara. Katakan haleluya dulu, saudara. Siapa yang percaya Yesus kita ini baik? Kita punya pergumulan, kita punya persoalan, tapi bagaimana ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu dengan cara saya dan saudara harus menyangkal diri dan pikul salib. Wis urip abot, urip akeh masalah, tapi isih ditambahi, yuk kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Satu ilustrasi begini, saudara. Orang yang datang ke dokter, periksa, orang periksa itu harapannya seperti apa, saudara? Aku datang ke dokter ini, aku dikasih tahu, ini dokter spesialis tentang penyakitku, mesti aku dideteksi langsung suntik sembuh. Benar enggak? Tapi ternyata saudara, ini sakitmu ini. Benar. Jawab, wah puji Tuhan, penyakitku sudah ketahuan. Selanjutnya saudara, bukan kok ini obatnya. Tetapi yang disampaikan ini, Anda suka begini ya biasanya, Anda suka begini ya biasanya. Iya, sekarang itu stop semuanya. Enak enggak? Enak enggak? Dan ganti. Ini yang boleh. Dan yang boleh itu adalah yang tidak disukai. Tapi dalam proses kesembuhan, ketika si pasien tadi mau menyangkal diri dan memikul salib, berarti ini yang dilarang harus aku hindari. Harus aku jauhi. Dan aku harus pikul salib. Enak orang enak ini sajane aku rasa seneng. Tapi aku lakukan. Ini yang namanya pikul salib. Maka saudara, murid sejati ini rela membayar harga demi tetap setia kepada Kristus. Katakan amin. Memang gak rian. Karena salib itu melambangkan kesetiaan. Salib itu melambangkan pengorbanan dan ketaatan kepada Tuhan. Katakan amin.
Satu hal yang luar biasa itu boleh terjadi. Coba kembali ke Matius pasal yang ke-20. Kita cek di sana. Tadi sudah sampai ayat yang ke-23 ya. Terus Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Katakan amin. Di sini saudara, kita tidak bisa hanya asal minta. Kita tidak bisa asal ngomong. Tapi apa yang terjadi saudara? 24. Apa yang terjadi saudara? Kita baca bareng-bareng 23. Ini kalau kita pandang dari segi positifnya. Ini anak-anak Zebedeus dan ibunya ini sebenarnya pengen banget gak ngalami karya Tuhan. Pengen. Tapi ingat, orang yang pengen mengalami karya Tuhan itu ngalami penolakan. Ngalami kesulitan. Kadangkala tidak diterima sama yang lain. Benar enggak? Ini murid-murid yang lain berani enggak minta kepada Yesus? Tuhan, aku tempatkan pada tempat yang terbaik. Begitu. Enggak kan? Tapi yang terjadi malah dia marah-marah. Ngapain sih lu minta seperti itu? Karena hanya mendengar jawaban Yesus. Kau ini harus minum cawan. Sedangkan kau ini harus minum cawan itu sebenarnya mengingatkan buat mereka semua. Supaya engkau ini harus berjuang. Jangan hanya nanti-nanti aja. Katakan haleluya. Bilang sama yang lain, yuk kita bareng-bareng berjuang. Bukan soal kita ini, menerima karya Tuhan itu seperti sihir, sulap. Begitu kita minta langsung jadi. Tapi proses. Mengikut Kristus kadang membawa penolakan, kesulitan atau hal yang melakukan pengorbanan tertentu itu benar-benar terjadi. Lalu selanjutnya 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, setelah melihat mereka ini usrek. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Terus, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Katakan amin. Menjadi pelayan itu enak enggak tuh saudara? Enggak enak. Menjadi pelayan itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi ketika yang dilayani ini enggak cocok dengan apa yang dikerjakan, apa yang terjadi? Maido, menolak, ya kan? Memarahi bisa, bahkan mencibir. Pelayanan demikian, dan seterusnya. Tapi ingat, itu bagian setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Apa sih tujuannya? Supaya kita ini bisa menyatakan. Ini loh hidup yang diperbarui oleh Tuhan. Hidup yang diproses oleh Tuhan ini. Akan memberikan satu hasil yang luar biasa. Katakan amin. Coba kalau
di antara kita ini semuanya memiliki hati yang melayani. Orang yang senang melayani itu seperti apa tuh saudara? Membaca orang, membaca siapapun saja, akhirnya kemudian mengambil langkah. Ini mungkin perlu ini. Kita kerjakan. Luar biasa enggak saudara? Saya yakin kalau kita semua memiliki hati yang melayani, mungkin ruangan ini akan menjadi semakin indah. Katakan haleluya. Tempat ini akan semakin menjadi tempat yang luar biasa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Mungkin orang melihat, ini kok bagaimana nih baiknya, punya ide karena pengen melayani. Katakan amin. Ini baiknya seperti ini ya. Ini kok kayaknya kotor. Bagaimana kita ini bisa membersihkan ya, dan seterusnya. Saya pernah merenungkan saudara. Tuhan, kalau Engkau tempatkan aku di sini untuk melayani Engkau, saya merasa, karena saya melayani Bapak Ibu sekalian, saya merasa saya ini sudah melayani yang terbaik. Tapi saya ditegur sama Tuhan, baikmu itu di mana? Lihat itu. Bisa enggak kamu melayani? Untuk anak-anak raja. Untuk semua jemaat. Supaya mereka kalau ke belakang bisa bersih. Nyaman. Syukur-syukur berbau wangi. Saya masih ditegur. Kemarin saya lewat di sebelah luar sana. Tuhan tunjukkan, ini loh. Seperti ini. Dalam hati saudara, saya masih menjadikan pusat hidup ini. Belum menyangkal Yesus, menyangkal salib, menyangkal diri. Belum memikul salib itu. Tuhan, kalau aku sendiri, mana mungkin Tuhan bisa selesai. Sampai terbesit di pikiran ini. Tuhan, saya bersyukur kalau Engkau memberikan tempat yang besar, tempat yang luas, Engkau memberikan keleluasaan untuk kami bisa memuji menyembah Engkau. Ditaruh di sini. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Saya masuk ke sini, saudara. Saya duduk. Saya merenung. Akhirnya air mata ini keluar. Tuhan, kenapa ya? Saya masih hanya mengagungkan diriku. Sedangkan tinggal memelihara saja. Seringkali kami tidak mau menyangkal diri. Di balik saudara, saya melihat di satu tempat yang satu. Pengen tempat saja belum bisa. Terhambat, dihalangi. Mereka meronta menangis. Setiap kumpul, Rabu malam Kamis, tim doa berdoa, tolong Tuhan, sediakan tempat yang layak. Yang satu masih menangis. Yang satu sebenarnya tinggal memelihara. Tapi yuk,
Kita sekarang bareng-bareng. Kita belajar bagaimana kalau aku mau jadi besar, aku harus mau melayani. Ini jalan Yesus. Mungkin kalau kita melihat pikiran dunia, yang besar adalah orang yang dihormati, diladeni. Yuk sekarang bangkit, saudara. Banyak hal yang sering harus kita lewati dalam hidup ini. Coba next. Baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Katakan amin. Lebih lagi nih, saudara. Bukan hanya pelayan, tapi mau menjadi hamba. Hamba itu siap diperintah. Hamba itu siap melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Saya sering kali, saudara, dalam hati ini, Tuhan, sepertinya saya tuh banyak memperhatikan. Seringkali hati ini pun punya keinginan. Tapi ini yang harus disangkal, saudara. Coba, siapa di antara Bapak Ibu yang pengen diperhatikan orang lain? Boleh lambaikan tangan? Pengen enggak diperhatikan orang lain? Pengen enggak? Itu pun terjadi pada saya. Pengen diperhatikan. Kalau orang diperhatikan itu bahagia enggak, saudara? Bahagia. Benar, saudara? Bahagia. Makanya saya selalu berusaha. Saya harus memperhatikan orang. Sampai kemarin sudah dalam bincang-bincang, ketika kami bersama-sama pemuritan titik AI. Kemarin Mbak Yuparmi lupa ya. Kemudian kita adakan sharing. Salah satu dari anggota bilang, iya ya sebenarnya sih kita ini seharusnya itu kita itu memberikan satu teladan. Memang jadi teladan nggak gampang sih. Banyak hambatan, banyak tantangan. Ya bagaimana bisa terjadi? Sangkal diri dan pikul salib. Katakan amin. Bahkan saudara, apa yang Yesus lakukan? Yuk selanjutnya. Coba baca bareng-bareng. 2, 3. Enak enggak, saudara? Coba kita kembali ke Lukas. Coba sekali lagi ini dibaca dan diingat-ingat, saudara. 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Kita kembali ke Lukas pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat yang ke-26. Sebab barang siapa
malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat yang kudus. Coba perhatikan di situ, saudara. Sekarang balik ke ayat yang ke-24. Kita baca bareng-bareng, 2, 3. Katakan haleluya. Yesus itu ketika ia berkeliling untuk memberitakan kabar baik, ayo bertobatlah, bertobatlah. Langsung diterima atau ditolak? Ditolak. Bahkan saudara, di daerahnya, di Nazaret, Yesus itu ditolak mentah-mentah. Siapa kamu itu? Kamu itu kan anaknya Yusuf toh. Bener gak saudara? Gak enak. Bener tuh. Tapi dia tekun, ditolak pun dia ingat. Aku ini diutus Bapa. Sampai ia ini menyerahkan nyawanya. Makanya dikatakan di situ, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini bukan berarti aku harus wani mati, bukan. Tetapi dalam hal ini saudara, yang namanya memikul salib, tadi saya katakan orang pikul salib itu, itulah orang yang akan dihukum mati. Artinya orang yang pikul salib ini sudah rela. Aku ini mau menyerahkan nyawanya. Aku ini akan kehilangan nyawanya. Tapi ingat, nyawa yang mana? Nyawa ini berkaitan dengan hidup. Coba katakan hidup. Kita itu merelakan. Kita kehilangan hidup atas dunia ini. Ini orang yang nyangkal salib, nyangkal diri dan pikul salib itu di situ, saudara. Rela saya kehilangan nyawa, kehilangan hidup atas dunia ini. Tapi mengikut Kristus. Apa yang terjadi pada Yesus? Setelah ia ini disalibkan, dia mengatakan, sudah selesai. Lalu dia tunduk. Apa kata mereka yang tadinya menolak? Bahkan yang berupaya untuk membinasakan dia. Sungguh, dia ini anak Allah. Katakan amin. Bukankah kita rindu untuk bisa membuktikan pada dunia ini? Sungguh, Yesus itu menyertai setiap anak-anak Allah. Katakan amin. Tadi di depan, di bagian yang pertama saya katakan. Mengikut Yesus itu, ya saudara, bukan karena soal bagaimana yang dialami. Tetapi bagaimana Yesus itu menyertai dalam langkahnya. Katakan amin. Mari dalam kehidupan kita saat ini, saudara. Kita ini bisa lakukan sesuatu hal yang penting dalam hidup ini. Mengikut Kristus berarti menempatkan kehendak Tuhan atas kepentingannya. Katakan haleluya. Oleh karena itu, saudara,
mari dalam setiap kehidupan kita punya satu harapan yang harus kita tempatkan dalam hidup ini. Tentang apa, saudara? Menyimpan nilai kekal dalam hati. Katakan amin. Sekali lagi, di sini bagian yang ketiga, menyimpan nilai kekal dalam hati. Kita ulangi ayat yang ke-24 ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Dan ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ini seringkali tidak terlintas, saudara. Bahwa sebenarnya ketika orang ini hanya ingin mewujudkan, memperoleh seluruh dunia ini, sebenarnya dia itu dalam proses membinasakan diri dan merugikan dirinya. Sehingga apa? Yang terjadi belum tentu yang kita inginkan. Banyak orang ini berjuang. Wah, seolah-olah aku mampu. Tapi sebenarnya yang bisa terlaksana itu ketika kita mau mendengar apa yang Tuhan mau dan kita kerjakan. Melalui apa? Kita menyangkal diri dan memikul salib. Yesus mengingatkan buat kita melalui dua ayat ini, bahwa keuntungan dunia ini tidak sebanding dengan nilai jiwa manusia. Katakan amin. Hari-hari ini, saudara, banyak orang ketika kita ini kasih kabar baik untuk diselamatkan, gak mau karena apa? Gak mau kehilangan dunianya. Kita mau diselamatkan hari ini, saudara? Halo? Pertanyaannya, kita mau diselamatkan? Amin. Coba kita tengok diri kita. Mungkin hari ini kita banyak hal, tantangan, hambatan hidup, beban hidup, sakit penyakit, ya kan? Langkah yang salah. Ingin kita semua diselamatkan? Perhatikan ini, saudara. Jiwa itu lebih berharga dari apa yang ada di seluruh dunia ini. Maksudnya, keselamatan itu lebih penting. Katakan amin. Nah, kalau kita ini mau diselamatkan, ayo, sangkal diri, pikul salib. Katakan amin. Banyak orang kehilangan arah karena mengejar hal-hal sementara dan melupakan perkara kekal. Kehilangan arah karena apa? Ngejar keinginan. Tapi tidak mikir tentang keselamatan kekal. Artinya keselamatan kekal itu apa toh? Minggu kemarin kita sudah renungkan. Apa hidup kekal itu? Di ibadah tengah minggu kan? Yaitu mengenal Kristus. Katakan haleluya. Kenapa orang sering buyar? Kenapa sering orang itu kemudian mengambil langkah yang salah? Karena belum mau mengenal Kristus. Kalau kita nyanyi, Yesuslah jawaban persoalanku. Benar tidak, saudara? Tapi ketika kita menghadapi realita, itu semua lupa. Kenapa? Karena orang itu memang tidak gampang untuk menyangkal diri dan memikul salib. Orang yang mau menyangkal diri dan memikul salib, mesti dalam hidup ini selalu ada jawaban. Tidak, Tuhan, itu bukan kehendak-Mu. Tapi aku ingin, Tuhan, mengikuti jalan. Oleh karena itu, saudara, kita belajar seperti yang Yesus kerjakan. Seperti tadi di dalam Matius 20 tadi, bagian ayat yang
Ke-28 ini yang dikerjakan Yesus. Sama seperti anak manusia. Anak manusia yang dimaksud siapa saudara? Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk apa saudara? Memberikan nyawanya. Untuk tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu memberikan teladan. Dia datang ini bukan untuk disobio-sobio, enggak. Untuk mencari kepuasan diri, tidak. Tetapi dia ingin. Ini nyawaku akan kuserahkan. Tapi dia mengalami karya besar. Sehingga dia dikatakan, dia Mesias, Sang Juru Selamat. Katakan amin. Karena dia hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, sekali lagi langkah kita hari ini. Kalau kita ingin diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, sangkal dirimu dan pikul salib. Maksudnya apa? Kalau mungkin hari-hari kemarin, bahkan sampai tadi sebelum kita dengar firman ini, kita masih pikirannya ngoyoworo ke sana, sangkal dirimu. Stop. Dan aku pengen, Tuhan, aku pengen mengikut Engkau. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi saudara, keputusan mengikut Kristus ini mungkin, saya katakan mungkin menuntut pengorbanan sekarang. Tetapi menghasilkan kehidupan kekal. Artinya di masa kini seringkali kita harus melakukan pengorbanan. Artinya dhewe kudu gelem direh. Dhewe kudu gelem manut karo sabdane Gusti. Tapi ingat, hasilnya kekal. Artinya hasilnya itu terus menerus, tidak ada putusnya. Pemeliharaan Tuhan selalu terjadi buat kita. Katakan amin. Dan saudara, murid yang bijaksana ini akan hidup dengan perspektif kekekalan. Katakan amin. Kita yang ditaruh di sini bukan yang sementara. Wis tope hidup berhasil di dunia ini hanya dijempoli sampai saat orang itu masih berjaya. Tetapi ketika apa yang terjadi? Halah geneo, ming sak kebiaran. Benar tidak saudara? Tetapi kalau kasih anugerah dan karya Kristus itu kekal untuk selamanya. Bukan hanya keuntungan sesaat. Yang kita harapkan yang kekal. Bukan hanya keuntungan sesaat. Mari saudara, kita akan tempatkan hidup saya dan saudara. Dan menjadi bagian kita saudara. Saat kita menghadapi sesuatu, tantangan mungkin ketika kita akhirnya muncul pikiran-pikiran yang ada dalam hidup ini, akhiri dengan satu pertanyaan di ayat yang ke-25. Coba Lukas 9 ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. 2, 3, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Amin. Amin Bapak Ibu. Kita siap? Kita siap? Ini arti dari menyangkal diri dan memikul salib. Oleh karena itu perlu kita sampaikan satu pernyataan di hadapan Tuhan. Tuhanku baik. Katakan, Tuhanku baik. Tuhan menyediakan yang kekal. Tuhan menyediakan yang kekal. Tuhan menyediakan yang kekal. Aku percaya. Tuhan tolong. Aku percaya. Tuhan tuntun dan kuatkan. Untuk aku menyangkal diri
dan memikul salib. Akhirnya aku dapatkan mahkota kekal, keselamatan, sukacita yang bukan dari dunia, tetapi yang datang dari Tuhan, yang tidak pernah putus sampai selamanya. Amin.